Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi bersama saya, Umam Hidayat, dalam program TVR 17. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 edisi Selasa, 11 Oktober 2022 selengkapnya. Dalam rangkaian kunjungan kerja Komisi 3 DPR RI pada masa reses masa persidangan 1, DPR RI mengapresiasi realisasi anggaran di tahun 2022 atas penegakan hukum di Bangka Belitung. Selain itu, DPR RI juga mengapresiasi penindakan kasus narkotika oleh Polda Bangka Belitung. Komisi 3 DPR RI mengapresiasi realisasi anggaran di tahun 2022, penyelesaian atas persoalan penegakan hukum hingga pelayanan publik di sejumlah lembaga penegak hukum di Provinsi Bangka Belitung. Hal tersebut disampaikan anggota Komisi 3 DPR RI Arsul Sani usai rapat kerja dengan jajaran Kepolisian Polda Bangka Belitung, Badan Narkotika Nasional Babel, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri Se-Provinsi Babel, Pengadilan Tinggi Agama, PT UN Pangkal Pinang, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri Se-Provinsi Babel, serta Kakanwil Kemenkumham dalam rangkaian kunjungan kerja Komisi 3 DPR RI terkait misalnya dengan soal-soal penegakan hukum yang ada di Provinsi Babel, kemudian juga terkait dengan pelayanan-pelayanan publik yang diberikan oleh mitra kerja Komisi 3. Tentu alhamdulillah kami selain mendapatkan penjelasan juga mendapatkan komitmen dari mitra kerja Komisi 3 di sini, terutama yang terkait dengan hal-hal yang kurang yang harus menjadi perhatian dalam penegakan hukum dan juga dalam pelayanan publik. Hal senada disampaikan anggota Komisi 3 DPR RI, M. Nurdin. Ia mengapresiasi penindakan kasus narkotika oleh Polda Bangka Belitung yang mampu terselesaikan dengan baik. Karena di sini kan hampir rata-rata sih masalah narkoba itu jadi masalah. Pelaku-pelaku tindak pidana yang ada di Bangka Belitung kayak banyak kan ya kasus narkoba. Di samping penambangan liar, kemudian ancaman lingkungan, kerusakan lingkungan. Itu yang di sini masih marak dan harus segera ditangani oleh Polda. Dari Provinsi Bangka Belitung, Arif Naka, TVR Parlemen melaporkan. Kepolisian telah menetapkan 6 tersangka terkait tragedi Stadion Kanjuruhan Malang. Di samping melakukan pengawasan dan koordinasi dengan Kapolri dan jajarannya, Komisi 3 DPR RI juga meminta Polri untuk terus melakukan penyelidikan dan mengusut tuntas oknum-oknum yang terlibat dalam tragedi Kanjuruhan tersebut. Kepolisian telah menetapkan 6 tersangka terkait tragedi Stadion Kanjuruhan Malang yang telah merenggut 714 korban luka-luka dan meninggal. Anggota Komisi 3 DPR RI meminta Polri terus melakukan penyelidikan dan mengusut tuntas oknum-oknum yang terlibat terjadinya tragedi Kanjuruhan. Arsul Sani mengatakan, di masa reses kali ini Komisi 3 DPR RI terus melakukan pengawasan dan koordinasi dengan Kapolri dan jajarannya untuk mengetahui perkembangan penyidikan tragedi Stadion Kanjuruhan. Menurut Arsul, kepolisian tidak boleh berhenti sampai pada tersangka yang sudah ditetapkan, karena tragedi Kanjuruhan menelan ratusan korban. Pengusutan tuntas atas tragedi tersebut akan mencegah terjadinya kejadian berulang saat pertandingan olahraga di dalam negeri. Arsul juga meminta kepolisian bekerja secara transparan dan sesuai standar. Kemudian disampaikan pada DPR RI. Kapolri beserta jajarannya ditambah dengan tim pencari fakta dari pemerintah itu sedang bekerja. Nanti hasilnya apa, begitu kami masuk di awal bulan November, kita pasti akan undang Pak Kapolri untuk menyampaikan follow up, tindak lanjut penyelesaian tragedi Stadion Kanjuruhan itu. Dari 6 tersangka tragedi Kanjuruhan, 3 diantaranya adalah anggota kepolisian, yaitu Kepala Bagian Operasional Polres Malang, Kompol Wahyu Setio, Kepala Satuan Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik, dan Komandan Kompi Brimob Polda Jawa Timur AKP Hasdarman. Tersangka lainnya adalah Direktur Liga Indonesia Baru Ahmad Hadian, Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan Abdul Haris, dan Security Officer Suko Sutrisno.
Arif Naka, TVR Parlemen melaporkan. Pergantian Menteri Pan-RB yang baru diharap tidak merubah target penyelesaian persoalan tenaga honorer. Oleh karena itu, Komisi 2 DPR RI mendesak Kementerian Pan-RB untuk segera menyelesaikan penyelarasan database tenaga honorer di seluruh sektor secara bertahap dan proporsional. Untuk mempercepat pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K, Komisi 2 DPR RI mendesak Kementerian Pan-RB untuk segera menyelaraskan pendataan tenaga honorer di seluruh sektor. Anggota Komisi 2 DPR RI Aminur Rohman menilai penyelarasan database tenaga honorer perlu dilakukan secara komprehensif, serta memastikan data tersebut dapat diformulasi dengan bidang yang ada secara proporsional, seperti guru, tenaga kesehatan, tenaga administrasi, dan lain sebagainya. Ya, hari ini kita melihat upaya Menpan RB, kementerian yang baru, sedang memastikan database-nya. Dari database yang sudah pasti itu kita harapkan ada formulasi yang bisa dijadikan dasar kebijakan Menpan RB. Karena tanpa memastikan database yang ada, persoalan tenaga honorer ini tidak akan pernah selesai. Setiap tahun akan menjadi isu klasik yang selalu berkembang. Nah, maka Komisi 2 kemarin mendesak kepada Menpan RB sama BKN, pastikan dulu semua database yang ada di kabupaten kota seluruh Indonesia. Dan kemarin dibatasi di tanggal 30 September itu batas akhir kabupaten kota menyerahkan data bis itu. Kemudian yang kedua, kita juga ingin memastikan dari database itu kita akan formulasi dengan distribusi. Persoalan tenaga honorer di seluruh sektor perlu segera diselesaikan secara bertahap dan proporsional, karena nantinya akan berkaitan dengan ketersediaan anggaran, apakah nantinya P3K tersebut akan di-cover oleh APBN atau APBD. Kepala daerah dan kepala instansi juga harus berhenti mempekerjakan tenaga non-ASN mulai dari sekarang. Jika tidak, persoalan kepegawaian di Indonesia tidak akan pernah bisa diselesaikan. Rifki dan Hilman, TVR Parlemen melaporkan. Pada tanggal 5 hingga 7 Oktober minggu kemarin, DPR RI telah sukses menggelar perhelatan Akbar G20 Parliamentary Speaker Summit atau P20. Bagaimana jalannya forum P20 kemarin dan apa saja yang dihasilkan? Informasi lengkapnya sesaat lagi. Untuk itu tetaplah di TVR 17. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen
Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Kembali di TVR 17, perhelatan di G20 Parliamentary Speaker Summit atau P20 yang diselenggarakan oleh DPR RI pada tanggal 5 hingga 7 Oktober kemarin telah sukses dilaksanakan. Diawali dengan pre-event Parliamentary Forum dan dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo, Forum P20 mengusung 4 isu prioritas yang merupakan permasalahan yang tengah dihadapi dunia saat ini. Selain 4 sesi sidang yang membahas isu-isu global, DPR RI juga melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah pimpinan parlemen dari negara partisipan P20. Forum P20 ditutup oleh Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani dan menghasilkan dokumen Chair Summary yang diharapkan dapat menjadi landasan awal bagi KTT G20 dalam menyelesaikan berbagai persoalan global. Untuk lebih lengkapnya, mari kita saksikan laporan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Pada 5 hingga 7 Oktober 2022, DPR RI menjadi tuan rumah penyelenggaraan di G20 Parliamentary Speaker Summit atau P20 Summit mengusung tema Stronger Parliament for Sustainable Recovery yang mengangkat 4 isu utama. Selain dihadiri parlemen-parlemen G20, P20 Summit dihadiri 12 negara undangan dan 5 organisasi internasional. Dimulai dengan pra-event pada tanggal 5 Oktober yang menghadirkan 2 tokoh muda sebagai pegiat lingkungan, yaitu Aishnina Az-Zahra Akilani dari Gresik, Jawa Timur, dan Ketua Yayasan Alam dan Lingkungan Aceh, Farwiza Farhan. Hadir juga sebagai pembicara Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani, Menko Perekonomian Erlangga Hartanto, dan Ketua Badan Kerjasama Antarparlemen DPR RI Fadlizon. P20 Summit dibuka secara langsung pada 6 Oktober 2022 oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, didampingi Ketua DPR RI Puan Maharani dan Presiden Interparliamentary Union Duarte Pacheco. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyatakan kerjasama antar negara termasuk parlemen sangat dibutuhkan. Untuk itu, Forum P20 menjadi optimisme baru bagi dunia yang menunjukkan kekuatan dan dukungan politik dalam menghadapi tantangan global. Karena itu saya berharap forum ini merupakan ajang yang tepat untuk membangun kebersamaan dengan rakyat, membangun kebersamaan lintas negara, membangun perdamaian dunia, serta bekerja bersama memecahkan masalah-masalah kemanusiaan dan membangun dunia yang lebih makmur, berkeadilan. Dalam rangkaian P20 Summit, pimpinan DPR RI maupun BKSAP menggelar pertemuan bilateral dengan sejumlah pimpinan parlemen. DPR RI juga memfasilitasi berbagai pertemuan bilateral dan dialog antar negara partisipan. Juga dilakukan penanaman pohon di Taman Energi DPR RI oleh pimpinan-pimpinan parlemen G20. Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supatma mengungkapkan, kegiatan ini sebagai komitmen DPR RI bersama parlemen G20 lainnya terhadap penyelesaian masalah perubahan iklim. Selain itu, untuk mendorong dan membangkitkan semua pihak untuk bumi yang lebih baik, lebih bersih, dan hijau. Dari DPR kita gaungkan ini, mudah-mudahan semua masyarakat mulai melakukan gerakan ini di desa-desa, di tempat-tempat terkecil, di keluarga. Mari gaungkan ini dan kita juga ingin inspirasikan kepada dunia bahwa Indonesia menjadi paru-paru dunia. Negeri yang betul-betul menjadi negeri yang hijau, tentu ke depan ingin berkontribusi besar. Kegiatan penanaman pohon menggunakan tanaman lokal Indonesia dengan kualitas terbaik. Menutup rangkaian Forum P20, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani mengucapkan terima kasih kepada Presiden IPU dan para delegasi Parlemen G20 serta semua pihak yang mendukung kesuksesan acara ini. Puan menyampaikan, meski tidak menghasilkan kesepakatan bersama atau joint statement, Forum P20 kali ini berhasil membuat komitmen sekaligus melakukan aksi nyata mengatasi masalah global untuk menciptakan harapan baru bagi masyarakat dunia.
P20 Summit 2022 menghasilkan outcome dokumen berupa chair summary yang menggarisbawahi beberapa hal. Selama beberapa hari ini, kita telah melakukan berbagai diskusi dan mencari solusi dan komitmen untuk menciptakan harapan baru bagi kemajuan dan masa depan bersama dunia internasional. Parlemen telah menegaskan pentingnya bukan sekedar untuk membuat komitmen, namun melakukan aksi nyata dalam setiap komitmen untuk mengatasi masalah global. Aksi nyata harus mulai dilakukan. Langkah kecil pertama harus diambil untuk mengikuti dengan langkah berikutnya yang semakin mendekatkan kita kepada tujuan. Secara terpisah, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supatma mengatakan, munculnya dinamika dalam P20 Summit merupakan wujud sistem demokrasi yang dijalankan Indonesia dengan baik untuk menggerakkan kerjasama global. Summary dari event ini dan itu menunjukkan keberhasilan Indonesia untuk membuka ruang diskusi dan dialog. Konflik bisa dilakukan tapi dialog kadang-kadang susah. Pertama kali duduk Rusia dengan Ukraina di sebuah meja dan melalui P20 justru itu. Dan ini akan menginspirasi atau dilanjutkan dengan G20 yang nanti akan di Bali. DPR RI berharap hasil P20 Summit menjadi rujukan bagi parlemen-parlemen G20 dalam menyusun legislasi, sekaligus menjadi rujukan KTT G20 di Bali. Selanjutnya, presidensi P20 akan dipegang Parlemen India. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Green economy atau ekonomi hijau menjadi salah satu isu utama yang diusung dalam forum parlemen negara-negara G20 atau P20 yang telah diselenggarakan di Indonesia pada pekan kemarin. Ya pemirsa, seperti apa rangkuman informasi terkait ekonomi hijau? Informasinya sesaat lagi, untuk itu jangan kemana-mana. Tetaplah di TVR 17. Kembali di TVR 17, Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI menegaskan, ekonomi hijau atau green economy merupakan sebuah keniscayaan di saat dunia tengah mengalami kemunduran dalam sisi lingkungan dan energi terbarukan. Indonesia pun sudah menyiapkan undang-undang terkait dengan lingkungan, di antaranya menyiapkan berbagai rambu yang mengatur investasi dan perdagangan, membuat undang-undang cukai plastik, dan menerapkan pajak karbon dalam menangani perubahan iklim. Selengkapnya berikut laporan dari rekan kami, Fitian Aunilah, dengan Wakil Ketua BKSAP DPR RI pada gelaran P20 pekan lalu.
Baik pemirsa TVR Parlemen, dalam gelaran Presidensi Indonesia tahun 2022 ini salah satu isu prioritasnya adalah bagaimana mencapai pembangunan berkelanjutan dan menerapkan ekonomi hijau demi terciptanya pemulihan ekonomi global yang tangguh. Nah, bagaimana parlemen dapat membantu mencapai target pengurangan emisi dan memfasilitasi kerjasama global tentang perubahan iklim? Nah, di samping saya sudah ada salah satu anggota dari Komisi 11 DPR RI sekaligus Wakil Ketua BKSAP DPR RI, yaitu Bapak Hafiz Thohir dari fraksi Partai PAN, Pak ya. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak. Ini langsung saya nih, Pak, terkait bicara dampak perubahan iklim nih. Emisi karbon ini kan selalu dibahas di forum-forum internasional. Nah, kalau Bapak sendiri melihat apa penekanan yang ingin disampaikan dalam forum P20 ini, Pak, terkait dengan green economy ataupun emisi karbon, Pak? Baik, dari sisi komitmen kita melihat pada COP26 di Glasgow, Presiden kita Bapak Jokowi secara tegas menyatakan siap berkomitmen untuk net to zero emission. Bahkan kita juga siap untuk meninggalkan energi fosil di 2035 yang akan datang dimulainya dan menjadi clean betul di 2050. Akan tetapi kan persoalannya tidak sesederhana itu. Ya, komitmen negara maju terhadap insentif yang akan diberikan kepada negara-negara berkembang seperti Indonesia, itu kita ditunggu udah puluhan tahun sampai hari ini komitmen tersebut belum juga muncul. Di lain pihak, tantangan global saat ini ketika ekonomi global mengalami heating, negara-negara maju sendiri melakukan setback. Ya, kita perhatikan seperti Jerman mulai menggunakan power plant dia yang berbasiskan energi batu bara. Artinya ini kembali mundur karena ada perubahan-perubahan di dalam perjalanannya. Nah, itu juga yang akan menjadi poin nanti di dalam summit ini, apakah ini perlu kita bahas karena terkait dengan komitmen Paris Agreement itu. Kita kan harus melanjutkan pembangunan berkelanjutan berbasiskan green economy, termasuk juga ke net to zero emission ini. Nah, kalau Bapak sendiri melihat, Pak, pemerintah Indonesia sendiri ini mampu gak sih, Pak, mewujudkan green economy? Karena kan kita melihat bahwa di kita ini permasalahan sosial ini masih banyak gitu, Pak. Dan kemudian kalau misalnya kita mau menggunakan mobil listrik atau kompor listrik, nah daya beli di masyarakat kita juga belum kesana, belum sampai ke sana. Bapak sendiri melihat bagaimana nih, Pak? Ya, yang seperti saya sampaikan tadi, negara maju seperti Jerman saja sekarang setback. Baik. Ya, kita lihat. Hari ini Oktober kita menyaksikan Eropa, khususnya negara bagian barat itu mengalami krisis energi, ya, karena dia masuk di dalam musim dingin yang sangat parah dan dia memerlukan subsidi energi yang luar biasa. Artinya kita melihat di Inggris pun sudah banyak sekali orang-orang yang makannya sudah mengurangi porsinya. Bahkan di Amerika biasa orang makan telur 3-4 satu hari 4 butir, hari ini sudah membatasi sekali makan hanya 1 butir. Ini artinya mereka yang sekali itu aja sudah mengalami setback yang luar biasa. Maka dari itu kita harus melihat lagi apakah komitmen ini harus tetap berlanjut seperti dengan usulan semula. Apakah kita harus melihat ada beberapa yang kita koreksi terhadap hal itu. Ini tentu saja perlu untuk kita sampaikan nanti di dalam Summit P20 ini yang merupakan engagement dari G20. Kita kebetulan menjadi presidensi di G20, kita manfaatkan. Di sisi parlemennya kita harus memperkuat. Apakah kita bisa satu ide, apakah bisa kita memasukkan konsep itu ke dalam kerjasama internasional, kemudian juga memblendingnya menjadi ekonomi hijau seperti yang disampaikan Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita pelan-pelan APBN kita sudah mulai masuk ke green economy. Nah, komitmen kita kan selalu seperti itu. Tetapi yang kita lihat dunia bergerak semakin liar. Perang Ukraina sama Rusia membuatkan ekonomi global ini menjadi serba tidak bisa menentu. Rupiah pun terhantam dengan permainan dari Federal Reserve Bank yang menaikkan suku bunga. Artinya apa? Artinya indikator-indikator ekonomi di negara manapun itu bisa berubah-ubah dalam hitungan bulan dan hari. Ya, ini yang akan kita hadapi ke depan. Apakah ketahanan pangan? Apakah transformasi energi menjadi energi terbarukan? Ini tetap akan kita jalankan sesuai dengan
kesepakatan kita, apakah kita adjust dia, apakah kita koreksi dia. Ini akan kita, salah satunya akan kita sampaikan nanti dalam summit tersebut. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Hafiz. Pertanyaan terakhir, apakah negara kita siap? Sebetulnya kalau sisi resource kita cukup ya, tetapi kan ini perlu dana untuk mentransformasi dari energi fosil ke energi yang terbarukan. Kita siap karena air kita banyak, matahari kita 24 jam, hutan kita pun masih yang terbesar di dunia setelah Brazil. Artinya apa? Secara resource Indonesia siap, tetapi ini kan perlu dana. Ya, dana ini yang kita mintakan komitmennya kepada negara-negara maju tersebut. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Hafiz. Baik, demikian pemirsa perbincangan saya dengan Wakil Ketua BKSAP DPR RI Bapak Hafiz Thohir dari fraksi Partai PAN. Saya Fitriana Unila, kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Kembali di TVR 17. Pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu terkini apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Bersama rekan kami, Rini Reski. Baik, terima kasih Umam Hidayat dan selamat sore pemirsa TVR Parlemen. Mari kita bahas apa saja yang menjadi headline media online pada hari ini. Tentunya pemirsa, berita pertama dari pimpinan Komisi 3 DPR RI yang menyoroti maraknya kasus korupsi di bidang pendidikan. Bisa kita lihat di sini. Pembahasan dari beberapa media pada hari ini. Di sini Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI yaitu Ahmad Syahroni menyoroti maraknya tindak pidana korupsi di bidang pendidikan. Tentunya di sini menurut Syahroni, lembaga pendidikan seharusnya menjadi harapan besar bangsa dalam mengajarkan pendidikan anti korupsi kepada para generasi penerus. Namun pada kenyataannya pemirsa, temuan kasus korupsi di ranah pendidikan marak ditemukan dan amat disayangkan. Maka tak heran jika pendidikan di Indonesia tertinggal karena pendidikannya banyak dikorupsi. Tentunya lembaga pendidikan seharusnya menjadi harapan besar bangsa dalam menekankan nilai-nilai kejujuran bagi generasi selanjutnya. Tentunya pemirsa di sini Syahroni juga menuturkan perlu adanya revolusi mental untuk semua pihak di berbagai lembaga pendidikan. Mengingat di dalam lembaga pendidikan ada proses transfer ilmu yang menyangkut masa depan bangsa. Sebelumnya nih pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK juga menggeledah 3 universitas yang ada di Indonesia yang dilakukan sejak 26 September hingga 7 Oktober 2022. Tentunya penggeledahan berkaitan dengan dugaan suap
terkait penerimaan calon mahasiswa baru tahun 2022 di Universitas Lampung atau Unila yang menjerat Rektor Unila yaitu Karomani. Kini perkara tersebut mulai merambah ke kampus lain. Ada 3 universitas yang digeledah KPK dalam penyelidikan kasus ini. Di sini Universitas Sultan Ageng Tirtayasa atau Untirta yang berada di Banten, pemirsa. Dan berikutnya lagi ada Universitas Riau di Pekanbaru dan juga Universitas Syah Kuala di Banda Aceh. Di sini juga Kepala Bagian Pemberitaan KPK yaitu Ali Fikri menyatakan bukti yang ditemukan dan juga diamankan yaitu berbagai dokumen dan juga bukti elektronik terkait dengan penerimaan mahasiswa baru. Tentunya termasuk seleksi mahasiswa dengan jalur afirmatif dan juga kerjasama. Di sini pemirsa, Ali mengatakan dokumen-dokumen tersebut sudah dikantongi tim penyidik KPK. Nantinya dokumen tersebut akan dijadikan bukti tambahan untuk menguatkan dugaan pidana para tersangka. Ya pemirsa, berita selanjutnya tentunya yang juga menjadi headline di media online adalah Komisi 10 DPR RI yang desak pemerintah selesaikan persoalan guru lolos P3K tapi tidak mendapatkan formasi. Bisa kita lihat juga di sini. Sini juga pembahasan dari beberapa media dan di sini Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI yaitu Abdul Fikri Fakih. Di sini mendesak Kemendikbudristek melakukan koordinasi dengan kementerian dan juga lembaga lainnya untuk menuntaskan persoalan terkait penempatan guru aparatur sipil negara, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau ASN P3K yang telah lulus nilai ambang batas pada tahun 2021. Di sini Fikri mendorong Kemendikbudristek berkoordinasi dengan Kemendagri, Kemenpan RB, dan juga Kementerian Keuangan untuk pengalokasian formasi maupun kepastian anggaran di APBN, pemirsa. Di sini ia mengatakan langkah koordinasi tersebut agar tidak mengombang-ambingkan nasib para guru honorer yang lulus tes P3K tahun 2021 dan telah melewati ambang batas yang telah ditentukan, namun ternyata formasi tersebut tidak tersedia. Di sini juga pemirsa, Fikri menjelaskan panitia kerja atau Panja Komisi 10 DPR RI sebenarnya telah mengeluarkan rekomendasi terkait persoalan guru honorer tersebut, namun tidak seluruhnya ditindaklanjuti. Tentunya oleh karena itu, Komisi 10 DPR RI menyetujui dibentuknya panja lintas komisi untuk menyelesaikan berbagai persoalan guru honorer. Iya, baik pemirsa, itu tadi headline media online pada hari ini yang saya sampaikan, yaitu datang dari pimpinan Komisi 3 DPR RI yang menyoroti maraknya kasus korupsi di bidang pendidikan dan juga dari Komisi 10 DPR RI yang mendesak pemerintah selesaikan persoalan guru honorer. Sekian dari saya Rini Reski, kembali ke rekan Umam. Selamat sore. Terima kasih rekan Rini yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Jangan lupa kembali kami ingatkan, virus COVID-19 masih ada. Untuk itu terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Umam Hidayat beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.